Kalau mundur mundur sedikit tak apa-apa. Ustaz Fitri bila kaca di sini tidak mundur. Kita mulai kitanya mana baca itu? Baca. Nah, kalau ada bukan baca doanya. Al-Fatihah itu yang namanya kita pun masih nampak kan? Cek, udah lah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bulan Kanjeng Nabi tiba, bulan nur, bulan cahaya, bulan kesenangannya Gusti Allah, bulan kesenangan para awliya Allah. Alhamdulillah telah tiba, dan malam ini kita merayakan Maulid di malam ketiga di Bintara. Semoga kita semuanya diklaim oleh Kanjeng Nabi sebagaimana golongannya Kanjeng Nabi. Sampai itu golongan Kanjeng Nabi semalam di masjid sudah diceritakan. Kanjeng Nabi mengatakan Salman bin Ahlil Bait. Salman ini keluargaku. Jadi kalau siapa tahu, walaupun mungkin sederhana seperti ini, kalau salah ini, tapi ini buat Gusti Allah senang, buat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akan mengklaim kita semua sebagai golongan Kanjeng Nabi. Demi kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah. Ya Madinah, wa
لما أشكو غرامي يا نور الوجود الله 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 غرامي يا نور الوجود الله وأنادي يا تهامي يا مدين الجود وأنادي يا تهامي يا مدين الجود Allah 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 Lama ashku gharami ya nur al-wujud Allah Lama ashku gharami ya nur Allah wa unadi ya tihami ya madin al-jud wa unadi ya tihami ya madin al-jud Allah ولما أشكو غرامي يا نور الوجود ولما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود Allah 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 hey 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 ولما أشكو غرامي يا نور الوجود ولما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا أولا لنا
Hasanallah bifadlillah. Hey, 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 Ibadallah, rijalallah, hadithuna li'ajlillah, wa kunu awlana billah, hasanallah bifadlillah. Hey, 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 Ibadallah, rijalallah, hadithuna li'ajlillah, wa kunu awlana billah, hasanallah bifadlillah. Hey, 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 Ibadallah, rijalallah, hadithuna li'ajlillah, wa kunu awlana billah, hasanallah bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, hadithuna li'ajlillah, wa kunu awlana billah, hasanallah bifadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqita al-khatimi lima sabaqa nasal haqqa bil haqqi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril azim. Ayo, aku sudah makan ini. Monggo ditek-tek. Kita kalau salah aja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika salam itu orang langsung yang tadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Isa Al-Dayanuni, Syekh Isa Al-Dayanuni Al-Usaimi menginisiasi sebuah perkumpulan yang beliau namai Asosiasi Maulid. Mereka rutin berkumpul untuk mengadakan acara maulid setiap malam Senin di rumah salah satu anggotanya. oleh Nabi Muhammad. Syekh menginisiasi Sebuah perkumpulan. jadi Syekh tersebut belum punya inisiatif membuat perkumpulan maulid. Begitu. Kira-kira sama enggak dengan Maulana Syekh waktu muda belum membuat perkumpulan majelis namanya Majelis Salah ala Nabi.
Nah, beliau mengatakan majelis beliau waktu masih muda, dan itu majelis saya itu di depan Masjid Nabawi, menghadapkan dalam orang dan bersalawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kan intinya kan inisiasi di membentuk suatu kelompok maulid. Dan majelis salah Nabi kita bukan inisiasi kita, tapi pemberian daripada Maulana Syekh kabarnya apa. Jadi majelis salah Nabi inisiasinya dari Maulana Syekh Kabani, Arbani, Kasar-Kasar melalui izin dari Syekh Abu Bakar, Maulana Syekh dan Maulana Syekh Nazim, Kasar-Kasar. Saudara Nabi Muhammad Syekh Isa Al-Bayanuni Al-Husaini menginisiasi sebuah perkumpulan yang beliau namai Asosiasi Maulid. Saudara Nabi Muhammad Syekh mengatakan nama majelisnya atau asosiasinya ada Maulid. Asosiasi Maulid, perkumpulan Maulid. Maulana Syekh Isa beliau menamakan majelisnya Majelis Salah ala Nabi, majelis orang yang bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang bersalat kata bersalat orang beriman. Artinya kalau misalnya kita sedang membangun keimanan atau kita belum memiliki keimanan atau kita pendosa, kita masuk ke Majelis Salah ala Nabi, insya Allah Grand Syekh Islam akan mengangkat derajat kita semua menjadi orang beriman sebagaimana Grand Syekh Islam berada melalui bimbingan dari Syekh Abu Bakar. Karena itu adalah inisiasi daripada Maulana Syekh Islam kabarnya Rabbani Kasar-Kasar. Dan Allah mengatakan alladzina ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesuai dengan nama majelis tersebut. Yaitu apa? Salah ala Nabi atau sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang yang masuk majelis Nabi, kenapa ini banyak? Karena insya Allah mereka adalah orang yang insya Allah angkat keimanannya. Kemana? Kepada Masyidah Fitrikah Nasbah. Di dalam wajahnya siapa? Wajah yang punya majelis. Siapa itu? Yang punya majelis tadi. Coba, ini kan kolosal, coba dengar pasangan jawabnya. Nabi. Jadi kalau kalian semua duduk di majelis salah Nabi, la khauf, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah resah tentang masa depan akhir kalian insya Allah. Karena kalian berada di tempatnya Maulana Syekh Isa kabarnya Rabbani Kasar-Kasar. Ini majelis salah Nabi bukan majelis inisiasi kita atau pembentukan kita, tapi Maulana Syekh Isa yang memiliki. Jadi Abu Bakar yang memberikan izin, Maulana Syekh Nazim yang memberikan otoritas. Perintah. Artinya ketika seorang itu masuk ke dalam majelis salah ala Nabi, maka seolah dia masuk ke dalam rumahnya Maulana Syekh Isa kabarnya Rabbani Kasar-Kasar. Dan ketika orang masuk ke dalam kediaman rumah Maulana Syekh Isa kabarnya Rabbani Kasar-Kasar, apa yang orang lihat seolah dia adalah ahli bait, seolah dia adalah keluarga yang Maulana Syekh Isa. Dan tentu beliau akan menjaga tamu-tamu beliau untuk tetap aman di dalam tempat beliau, akan memberikan zaman-zaman yang sangat istimewa. Begitu. Nanti akan terlihat jelas ketika kita sudah menjalankan hidup. Alhamdulillah, selalu ala Nabi Muhammad. Dan majelis salah Nabi siapa? Balikannya. Dan siapa majelis salah Nabi? Coba salah apa benar coba. Siapa ditanya? Siapa? Loh, juga saya masih mikir ya, masih salah aja. Enggak? Hah? Siapa? Tidak apa. Siapa khalifahnya majelis salah Nabi? Hah? Siapa? Hah? Ya sudah, baca gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi khalifahnya masalah Nabi adalah pelayan kita semua, pelayan kalian semua. Itu orang yang melayani kita semua. Makanya kalau kalian capek pegel itu minta dilayani, minta ambilkan makanan, minuman, tak di sini. Sallallahu
Nabi Muhammad. Terus. Maaf ya saya. Terus Mereka rutin berkumpul untuk mengadakan acara maulid setiap malam Senin di rumah salah satu anggotanya. Nama-nama anggota kelompok tersebut dicatat menurut buku abjad guna mengatur giliran pelaksanaan pertemuan maulid. Seorang pria soleh yang sesekali turut hadir dalam pertemuan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepadanya, anggota asosiasi maulid berada dalam perlindungan. kepada Nabi Muhammad. Agar kalian bikin orang yang bersama sisilah Nabi, betul masih sisilah Nabi, tidak saya anggap sebagai orang yang ada dalam hubungan manusia. Apakah kalian bikin orang-orang dulu di masjid sisilah Nabi tidak akan diberi ilmu sebagaimana manusia Islam memberikan ilmu sebagaimana ketika itu contohnya semalam di majelis kamu semua. Setelah terbangun, pria itu mendatangi Syekh Isya dan meminta agar namanya dimasukkan ke dalam daftar anggota asosiasi tersebut. Oh, nanti. Setelah terbangun, Enggak nanti. seorang pria soleh yang sekali turut hadir dalam pertemuan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepadanya, anggota asosiasi maulid berada dalam perlindunganku. Setelah terbangun, pria itu mendatangi Syekh Isya dan meminta agar namanya dimasukkan ke dalam daftar anggota asosiasi tersebut. Ia pun terus menghadiri pertemuan itu secara rutin hingga akhir hayatnya. Kelompok ini beranggotakan antara 30 hingga 40 orang, dan sebagian besar dari mereka pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi masjid setengah dijat. Kita senang sekali. Pak Yanto, ini jadi enak banget. Sana, dituang sana, gelasnya di itu. Jangan lupa apa ya, dituang Pak Yanto. Enak. Kalau mau sandaran itu sama Pak Panu, Pak Panu bisa sini. Oh, gitu. Ini barang-barang. Allah
Bisa fikri monggo nggih. Mungkin Nabi Muhammad. Allah. An-Nabi sallallahu alaihi
Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Allahumma salli Sallallahu Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap majelis ilmu tentu adalah majelis zikir. Setiap majelis zikir tentu adalah majelis salawat. Setiap majelis salawat tentu adalah majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu wal 'amli minkum. Bisa Allah Subhanahu wa taala malam ini seperti memperlihatkan suatu kejadian para malaikat, mereka tentu makhluk-makhluk yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lalu takjub melihat nur tersebut, memuji nur tersebut. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu disebut dengan yusallu ala nabi, dengan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rahasia apakah salatnya Allah pada kanjeng Nabi? Malam ini insyaallah tidak kita buka malam ini. Tapi kita akan membicarakan hal yang lain yang lebih sederhana. Saya cuma menceritakan majelis ilmu tentu majelis zikir. Majelis zikir tentu adalah majelis salawat. Majelis salat tentu adalah majelis ilmu. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk mengikutinya. Dengan cara apa? Dengan cara yusalluna 'alan nabi. Karena para malaikat ingat kepada Allah, untuk mereka kepada Allah itu disebut zikir. Lalu apakah mereka bersolat melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ingat. Mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mereka lihat di hadapan mereka adalah nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para malaikat pun samina wa ta'ala. Karena mereka ingat dengan Gusti Allah, perintah Allah untuk berselawat, maka ingatannya pada Gusti Allah ini disebut dengan zikir.
Karena Allah memerintahkan pada mereka. Apa yang Allah perintahkan? Itu akan seluruh malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bersalawat. Bahkan mereka bersalawat serta tidak sama sebagaimana Allah bersalawat pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah hanya menyuruh mereka semua itu bersalawat, mereka bersalawat. Makanya para malaikat bersalawatnya dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala. Jadi para malaikat bersalawat tapi meminta kepada Allah untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya salawat adalah very privat. Dan very privat, sesuatu yang sangat privat. Privat antara Nabi, antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa demikian? Karena nur dari Rasulullah SAW diambil dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah SAW yang mengetahui. Karena malaikat tidak mengetahui realitas tersebut, maka malaikat mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah menyuruh orang beriman itu untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya. Itulah mengapa di bumi ini, di dunia ini, kita semuanya bersalawatnya mengikuti para malaikat bersalawat. Apa yang malaikat lakukan? Salawatkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sallim. Karena kita pun tidak mengetahui realitas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya Allah bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Oh ya. Maka kita pun ikuti para malaikat, yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Jadi di situ majelis selawat sama dengan majelis zikir. Mereka para malaikat berselawat karena mereka ingat dengan Allah. Orang beriman berselawat karena ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Dan apa yang mereka lakukan? Perintah apa yang harus mereka lakukan? Yusalluna 'ala nabi, berselawat. Itulah mengapa gereja mengatakan majelis zikir nilainya sama dengan majelis salat. Begitu pula sebaliknya. Dan majelis zikir atau majelis salat nilainya sama dengan majelis ilmu. Karena di dalam asosiasi tersebut tentu ada ilmu di dalamnya. Kalau yang ini, saya mengatakan untuk ilmu itu hanya orang-orang tertentu yang telah mencapai makomnya. Mungkin maksudnya begini, orang-orang yang telah mencapai posisinya di mana dia bisa mengambil ilmu itu dari jaduman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari salawatnya tersebut, dari kepatuhannya dia, zikir dia kepada Allah. Dia bersalawat karena ingat kepada Allah, mati Allah. Ketika dia bersalawat, dia ngambil sesuatu dari jaduman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diambil mereka para awliya Allah di orang yang mencapai marifat dari jaduman kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa diambil, Mas Boyan? Ini ada di sana juga soalnya. Biasa nggak ada cengaseng guys. Apa yang diambil? Yang diambil ada ilmu. Mereka menerima nur. Lalu dengan nur itu, cahaya itu, muncullah ilmu-ilmu yang mereka baca. Makanya ketika Jibril alaihissalam mendatangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khalwat di Gua Hira, apa yang Jibril tanya pada Rasulullah? Jangan baca majelis bersama. Apa yang tanya tadi? Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi mengatakan, malam qari, apa yang harus aku baca wahai Jibril? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ilmu-ilmu itu muncul. Dari mana? Dari salawatnya bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga kalau baru tahu malam ini saya. Lalu ilmu-ilmu itu berupa kejadian-kejadian, berupa ciptaan-ciptaan. Makanya
Kanjeng Nabi mengatakan bertanya kepada Jibril, mana buku apa yang harus aku baca? Kamu ingin tahu apa wajib Jibril? Begitu. Iqra ya Muhammad. Nah, begitu pula dengan para aulia Allah. Ketika mereka berqasaid, ketika mereka berzikir, ketika mereka mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bapak Isan, salam masalah. Masya Tunggu-tunggu jenengan kakakku ini. Tumben kok terlambat akhir-akhir ini sip nggih. Alhamdulillah. Bisa jenengan nggih. Keselamatan. Banyak amin. Nggih, kesehatan yang baik ya. Apa yang kita tahu buka? Minumnya bisa. Siap. Makanya apa yang para oleh Allah ambil dari jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diambil tadi? Makanya kan untuk mendapatkan ilmu dari hadirat Gusti Allah, maksudnya hadirat Gusti Allah apa? Ya kanjeng Nabi itu. Maka dia harus ingat Gusti Allah, zikir. Dia harus mematuhi Gusti Allah dengan cara berselawat tadi. Makanya manusia Nur Kabbani Qur'an beberapa waktu lalu mengatakan, Gereja Abdullah mengatakan, jadi semua aulia Allah mereka baca di khairat every day. Khairat? No. Jadi jika mereka tidak membaca di khairat, mereka tidak akan mencapai maqam kualinya. Intinya seperti itu kalau kita masalah. Jadi semua aulia Allah mereka itu menjadi dalam khairat every day. Jadi misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim, terus harus satu kalimat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin adada khalqika atau adada makhluqatika. Ya Allah, saya bersalawat, ya Allah, sampaikanlah salat pada kanjeng Nabi sebanyak makhluk yang pernah Kau ciptakan. Nah, itu lebih banyak lagi daripada kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim. Begitu. Makanya para aulia Allah setiap hari membaca kitab Dalil Khairat. Kurang lebih seperti intinya ya. Kita singkat cerita, singkat pembicaraan. Aulia Allah sama, mereka pun ketika aulia Allah mereka orang mencapai ma'rifah. Ketika mereka mencapai ma'rifah, apa yang mereka lihat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika mereka beribadah, mereka menghirup sesuatu dari Allah. Apa yang mereka hirup sesuatu dari Allah? Nur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari nur itu muncullah ilmu-ilmu. Makanya ilmu pencerahan ya. Kita bisa nyebut ilmu pencerahan. Mungkin zaman mbah-mbah kita, leluhur kita, bahwa mungkin sebenarnya ilmu laduni. Muncullah ilmu-ilmu karena ujiannya kanjeng Nabi yang paling besar adalah ilmu, yaitu syafaat dan ilmu paling besar. Yang lain ya besar semua, tapi tidak lebih besar daripada syafaat dan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bisa Allah pertama mengatakan Allah mengangkat derajat di antara orang-orang beriman. Allah mengangkat orang beriman. Nah, siapa itu orang-orang beriman? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim taslim. Orang bersalawat. Ketika kita bersalawat, kita diangkat derajatnya Gusti Allah menjadi orang beriman dulu. Nah, setelah kita beriman, lalu Allah mengatakan Allah dan dia memberikan ilmu dan dia memberikan ini kepada orang-orang, menaikkan derajat mereka beberapa derajat. Jadi setelah mereka insyaAllah mereka mendapatkan ilmu dari kanjeng Nabi, lalu dengan itu mereka lebih dekat dengan kanjeng Nabi, naik derajatnya. Makanya sekarang katanya kira-kira orang itu naik kelas ketika dia bersekolah, berarti dia sekolah. Dan Allah mengatakan
Waladi dan Allah SWT memberikan ilmu dan menaikkan derajat beberapa derajat orang diberikan ilmu. Artinya ketika mereka dinaikkan derajat, berarti mereka ada dalam suatu kelas, ya kan? Ketika mereka naik derajat, mereka diberikan ilmu yang baru. Ketika mereka naik derajat, mereka diberikan ilmu yang baru. Ini yang berhubungan dengan alladzina amanu atiullah wa rasulullah. Artinya bahwa orang-orang yang mereka itu masuk dalam sekolah-sekolah spiritual atau tarekat, jadi orang-orang yang berada dalam sekolah-sekolah spiritual atau tarekat, maka Allah SWT akan berikan ilmu. Dengan ilmu itu maka Allah akan menaikkan derajat mereka. Yaitu siapa? Yaitu apa tandanya orang itu derajatnya itu naik? Tandanya adalah tadi dikatakan, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tandanya itu orang itu memiliki derajat yang tinggi apa? Tandanya dengan mereka bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabi yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kayak sampai Ustaz kemarin yang ceramah di acara cuma kurang berdiri aja loh, udah pas ya. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah memberikan ilmu, menaikkan derajat bagi siapa? Orang-orang yang diberikan ilmu. Pertama, orang itu percaya. Setelah dia percaya, maka dia mengerjakan. Ketika dia mengerjakan, dia akan menunjuk sesuatu dari Allah. Disitulah dia mendapatkan ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu, maka nampaklah dia memiliki derajat lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah terus, tetapi kok banyak juga orang mengerjakan ibadah, sholat, zikiran, puasa, sholawatan, baca Quran pada mereka beriman kepada Allah, kenapa mereka tidak dinaikkan derajatnya, tidak diberikan ilmu kan gitu. Kenapa kok demikian? Betul, karena syarat untuk naik kelas dia harus ikut sekolah dulu, yaitu tarekat. Dan ada pembimbingnya di sini. Baru di situ dia akan diberikan pelajaran-pelajaran, diberikan ujian. Ketika dia lulus maka dia akan naik. Jadi yang pertama, orang yang beriman dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Setelah itu mereka diberikan ilmu, dengan ilmu itu dia akan dinaikkan lagi makom derajat. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahid besarnya adalah ilmu, syafaat Nabi dan ilmu Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa sekali lagi. Terserah jenapa dengan Faisal mau kesidahan sekali. Oke. Jadi tandanya orang itu memiliki derajat yang tinggi, dinaikkan derajat lebih salah apa? Tandanya dia itu bersalah kepada dia. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika aulia Allah itu berselawat, maka seolah-olah dia itu sedang belajar di majelis Kanjeng Nabi di langit, di pertemuannya Gusti Allah bersama Kanjeng Nabi dan para malaikat semuanya. Disitulah seolah Nabi itu seperti guru yang mengajarkan mereka. Tapi perbedaannya, Rasulullah mengajarkan ilmu itu bukan seperti kalian ngajari orang-orang ini, bukan. Tapi ketika mereka bersolat, Rasulullah lalu dadanya itu muncul nur, cahaya, jantung hatinya itu muncul cahaya itu keluar. Nah, dari keluar itulah Rasulullah tidak berbicara, tapi dari jantung Rasulullah itulah muncul ilmu yang itu sebenarnya ilmu yang berasal dari hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hati dikirimkan ke hati aulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan
qalbu mu'min baitu rabbi. Artinya orang beriman adalah rumah bagi Tuhan. Jadi Rasulullah tidak menciptakan ilmu melalui lisan beliau, bukan. Dia ini Rasulullah diam ketika karena beliau sibuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu memiliki makrifat, mereka itu berselawat melalui Allah, maka mereka ngambil dengan sesuatu itu dari zaman hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kepingin naik derajat, ya masuk kelas. Begitu kan banyak mungkin banyak ulama, mungkin banyak ustadz